ngaji, ngaji. Ini tokoh masyarakat, kiai, pengurus NU, hadirin hadirat rahimakumullah. Nomor setunggal, niki penting datang kepala dinas, ugi datang Bapak Haji Marhen, penting saestu. Kula matur bahwa Pondok Lirboyo Pak Marhen ribuan buka aman, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari terpapar Covid. Di Nganjuk juga banyak pondok-pondok tetap masuk ngaji tatap muka aman. Aman, man. Alhamdulillah. Pondok-pondok yang lain juga masuk aman. Lalu menawi Bapak Haji Marhen sonten-sonten jam 3, jam setengah sekawan, sepeda gowes keliling teng desa-desa Nganjuk, teng Ler, teng Kilen, teng Pundi. Niku insyaallah panjenengan teng langgar-langgar, teng masjid-masjid, ningali lare-lare TPQ masuk tatap muka dan aman. Aman. Ingkang mongko lare-lare ingkang TPQ sore niku sejatinya nggih lare-lare siswa SD. Pagi mereka di SD, sore mereka di TPQ. Kalau anak-anak SD itu sore ngaji di TPQ dan aman, kula kok yakin husnudzon tengene Gusti Allah. Bahwa andai nyoba enjing SD niku dilebetaken, tentu dengan prokes dan hati-hati. Kula yakin kok aman. Bupati ampun ngantos suudzon tengene pangeran. Kepala dinas ampun ngantos suudzon tengene pangeran. Lek ning TPQ selamat, lek ning sekolah ora selamat aja ngono. Monggo husnudzon yakin tengene Gusti Allah, pondok mlebu aman, diniyah mlebu aman, TPQ mlebu aman, insyaallah panjenengan keliling Jumatan teng desa-desa nggih panggah mawon Jumatan. Nggih aman. Kula yakin saestu andai SD niku enjing mlebet dengan penuh kehati-hatian, kula yakin kok aman. Hati-hati niku misalipun antara lain SD niku saged dipun pilah Pak Haji Marhen wonten SD desa yang siswana nggih anak-anak sekitar SD mriku. Wonten MI desa yang muridnya ya sekitar mriku. Wonten SD unggulan teng kutha niku siswane datang dari berbagai kecamatan. Nah, yang sekolah desa yang siswane nggih RW mriku mawon. Sekiranya menurut orang kampung situ, menurut Pak RW, menurut guru-guru, menurut wali murid, di kampung niku berbulan-bulan mboten enten napa-napa, nggih aman-aman mawon, mbok menawi kepala sekolah bersama guru, bersama beberapa wali murid, musyawarah, pamit, badhe tatap muka dengan prokes, ampun dilarang. Misalipun bupati nggak wani merintah karena harus ngikut atas. Misalipun dinas nggak wani merintah karena harus ikut atas. Tapi minimal kalau ada yang berijtihad, lingkungan SD itu aman, siswanya aman, lingkungan itu berbulan-bulan juga nggak ada yang kena COVID, lalu mereka pamit, kami akan tatap muka, ampun dilarang, ampun disangsi. Dan nyun sewu hasilnya jauh. Mengapa sekarang pondok-pondok yang punya sekolah formal beludak siswane? Karena wali-wali murid ngerti di pondok itu mereka tatap muka. Sehingga mereka nyari pendidikan yang tatap muka. Teng Malang, teng Lirboyo, teng Bundi-Bundi, siswane beludak. Nah, terus beberapa sekolah swasta yang di luar pondok, kangelan pados murid, keranten daring. Terus hasilnya juga jauh. Beberapa SMA yang di pondok yang hasil dari tatap muka,
Niku untuk masuk di Brawijaya Malang, masuk di UM, masuk di UIN kampus kula. Niku tes tulis lolos men. SBMPTN kata sing lolos. Sementara yang hasil dari daring niku kadang sampai saringan yang ketiga jalur mandiri niku dereng lolos-lolos. Betapa jauh kualitas hasil daring kalih hasil tatap muka. Jauh sangat. Niki kebetulan teng SMA Pondok Kula wonten lare pindahan dari daerah lain alumni daring. Mboten alumni mereka di sana daring. Lanten tiang sepuh kepingin dipindah teng Pondok Kula. Beberapa hari nderek kelas teng pondok niku sambat ya Mbak. Artinya pelajaran seperti itu bagi dia sangat sulit. Tertinggal jauh. Ngoten. Niku nyun sewu, bupati tidak harus merintah, mboten nyeneni ngoten pun sae sampeyan. Syukur-syukur nggih. Syukur-syukur dibimbing prokesipun. Bagaimana sekolah-sekolah yang berinisiatif tatap muka dipastikan wonten hand sanitizer, dipastikan nyun sewu mereka punya termogan, dipastikan semua siswa ndamel masker. Syukur-syukur menawi kerso, kabeh kalih nyepeng minyak kayu putih sak botol cilik-cilik, diolesaken teng maskere, bagian ikhtiar cara membunuh virus, melindungi diri. Syukur-syukur setiap sekolah nggadah napa niku damel ngukur niki oximeter. Nggak ada oximeter sehingga siapa-siapa yang ambekane rotok ngah ndang segera ketahuan. Yang ingkang termogan setiap siswa atau guru atau siapapun yang akan masuk sekolah di termogan kok cenderung panas 36,8, 36,9 atau 7 nggak boleh masuk kelas. Dipastikan yang masuk kelas itu sehat semua. Syukur-syukur nyun sewu dianggarkan Bupati setiap siswa yang tatap muka ngoten niku saben dina Selasa napa-napa diparingi susu segar. Sak gelas. Pun jos niku pun. Sehat-sehat. Gurune nggih lemu-lemu, siswane ya lemu-lemu. Nggih. Duwe keng pundi kula mboten sumerep. Dan kalau itu bisa misalipun di mana di situ ada pusat ternak sapi, ternak dadamel dirah susunipun. Nah, menambah gizi anak-anak yang tatap muka niku cekap harus membeli dari ternak setempat, dari peternak terdekat. Sehingga masyarakat panjenengan produknya saged payu. Mungkin 2 kali mawon yang dino Jum'ah nopo-nopo nyun sewu bubur kacang hijau. Gratis ingkang bayar Pak Haji Marhen. Mana luar biasa. Vitamin C 3 hari sekali. Ini kita harus basuki mau beyo. Nganjuk siswa ini harus pinter-pinter. Akhlake sae-sae. Sehat dohiran wa batinan. Dan ke depan 10 tahun lagi mereka master. 15 tahun lagi mereka doktor. Nah, sing oleh ganjaran kathah nggih panjenengan sedaya. Utaminipun Bapak Marhen. Sekali lagi, kula suwun kanthi saestu pondok aman. Diniyah aman. Masuk. Jumatan selama ini yang di desa aman. TPQ aman. Padahal sejatinya mereka juga murid panjenengan pagi. Hanya sayangnya pagi enggak ada tatap muka daring. Terus hasilnya koyok ngoten niku. Terus bagaimana para perawan nyuwun sewu? Soal resiko tertular. Bukan berarti kalau daring itu enggak tertular. Sama saja. Di rumah pihak sekolah juga sulit ngontrol.
Lalu sore mereka main kemana, pihak sekolah juga nggak tahu. Mereka nyuwun sewu dolen-dolen dolan karo koncone sampai omben, mereka juga nggak tahu. Lalu nek neng kutho teng mall-mall, kita juga nggak tahu. Artinya daring pun resiko terpapar itu juga sangat besar. Karena toh mereka setelah daring kemana-mana. Belum lagi kontrol nyuwun sewu. Kronosik cilik-cilik nyekel HP ngoten niku. Mungkin terus lek buka konten-konten sing boten genah terus pundi. Buka situs-situs sing boten genah terus pundi. Sementara yang sepuhe awam boten saged ngontrol. Niku nyuwun sewu Pak Haji Marhen, kula ningali teng sereseran. Niku enten lari tapi jenis sereseran TikTok guyon niku. Enten lari niku HP-ne dialing-ali buku ngeten iki nonton HP. Karo guyang-guyu. Bareng ibu Eka arepe ndelok niku terus lembarane kenten. Nah, ketutupan malih HP-ne. Lah iku terus lek terus-terusan ngeten iki piye ngeten iki? Monggo mengke kula bantu matur teng nginggil supaya yang ijtihad niku mboten disangsi, yang ijtihad niku mboten di poin merah ngoten. Justru oleh nderek-nderek Islam gelem ijtihad ngoten niku bener oleh ganjaran loro, salah nggih panggah oleh ganjaran senajan mung siji. Lalu untuk lingkungan yang nggak mungkin tatap muka dan terpaksa daring, mohon untuk pelajaran yang sulit-sulit, kados matematika, mulai dari sinus kosinus, tangen kotangen, lanjut ke rumus ABC, lanjut ke limit, dilanjut ke integral, mengke terus dilanjut malih nyun sewu, teng momentum, gawe rumus momentum niku, terus nanti terus dilanjut ngantos kalkulus dan seterusnya. Niku pelajaran angel-angel sedoyo. Daring niku angel. Nah, misale guru ngoten niku, terus teng rumahe mboten teng sekolah atau teng musala pundi berinisiatif anak-anakku kelas 3 SMA atau kelas 2 yang persiapan ke UB matematika, ayo ke rumah guru. Selasa Pak Dadur di rumah guru, neng halaman, di ruang terbuka, aman. Jadi mereka dapat tatap muka, dinas nggak disangsi karena mereka di rumah guru. Ngoten. Jadi ayo kita terus bagaimana mikir bagaimana caranya daring ya daring untuk materi yang santai-santai, materi yang ringan-ringan. Tapi kalau sudah kayak begitu rumus fisika, biologi dan seterusnya, itu upayakan andai guru itu berinisiatif bocah-bocah ditimbali teng daleme ampun dilarang, ampun sanksi, syukur diapresiasi, langsung diparingi gaji ke-14 ngoten. Nganjuk sugih mawon, amin Allahumma amin. Niku mengke daring ya daring tapi mboten full daring. Hadirin rahimakumullah, niki soal tanggung jawab pendidikan. Kita nggak tahu yang katanya presiden, yang katanya Menkes, ada kemungkinan besar COVID ini masih berlanjut lama. Lek terus sikap kita daring, setahun daring, kalih tahun daring, telun tahun daring, 6 tahun daring. Anak hasil daring 6 tahun. Terus mereka nanti nyun sewu 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan, mereka seumur kita ini. Mereka jadi DPR, jadi bupati, DPR, pejabat, kepala sekolah, alumni daring. Output dari daring. Terus bagaimana kira-kira nanti kemampuan mereka mengelola pemerintahan, kemampuan mereka mengelola institusi, instansi, kemampuan mereka mengelola, memanage rumah sakit, perusahaan-perusahaan yang mana mereka hanya alumni daring. SMA 3 tahun daring, ditambah kuliah daring malih, lalu tahu-tahu jadi sarjana daring, terus jadi ketua DPR.
Dadi ketua fraksi membuat RAPBD mboten ngertos, tentang bagaimana menata RT RW Nganjuk nggih mboten ngertos, tentang bagaimana hukum kalau jalur hijau, jalur kuning nggih mboten ngertos, wong jenenge alumni daring. Monggo dipikir kanthi saestu, utaminipun Nganjuk, daring ya daring tapi pamit mana-mana yang kira-kira penting, pamit mboten daring, kalau di sekolah tetap belum boleh, minimal di rumah guru jangan dilarang. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, Bapak Marhen ngapunten, jaga Nganjuk, itu tadi jaga dari kebodohan, jaga dari keterbelakangan. Yang berikutnya jaga Nganjuk dari nyuwun sewu, kemasukan paham-paham ideologi asing kontra NKRI. Jangan sampai ada pejabat Nganjuk yang nyuwun sewu, mereka ternyata terkait dengan jaringan luar negeri dan dengan jaringan gerakan anti NKRI. Panjenengan nyuwun tulung dengan konco-konco Intel, nomor HP ini pejabat-pejabat Nganjuk ini disuwun. Lah mengke kali Intel nomor HP ini dilebokaken teng alat Intel niku. Tek ngeten. Dari situ ketahuan terekam si pejabat itu selama ini chattingan kali sinten. Sing chattingan kali mbok nom ndang ketahuan. Chattingan dengan kelompok apa, dengan gerakan apa. Niku segera ketahuan. Nek kula panjenengan Pak Marhen mumpung diamanati dadi bupati, dadi pejabat, boten jogo kanthi saestu. Terus karena kita nggak tahu, nggak men-tracing mereka, nggak menelusuri jejak mereka, lalu tahu-tahu mereka yang terpapar itu malah didadekne kepala sekolah. Mereka yang anti NKRI malah jadi kepala UPTD. Mereka yang anti NKRI malah jadi kepala dinas. Buar wis. Akhirnya mereka ngajak koncoe, ngelebut nih sopo sak turuse. Dan ini berarti mboten jogo NKRI. Hadirin rahimakumullah, memberi izin, baik izin pendirian bangunan IMB-nya atau izin operasional bagi Diknasnya dan yang lain-lain, itu harus clear pengurusnya, pengurus yayasannya, clear di tracing soal ideologinya. Kados model Pak Ganjar. Kok sekiranya kontra NKRI jangan pernah diberi izin. Bahkan yang kadung diberi izin pun atas nama keselamatan negara dipanggil kon melo NKRI ragelem izinnya cabut. Niki estu mereka bahaya. Indonesia itu rodok juara hoak internasional. Monggo kalau wingi enten ser-seran Indonesia juara 5 nopo niku hoak. Dan rata-rata menawi di tracing hoak itu disebarkan oleh kelompok anti NKRI. Ini bahaya. Timur Tengah perang saudara itu karena hoak. Suriah perang saudara karena hoak. Terus rakyat ini dijejeli informasi-informasi presidennya komunis, presidennya Syiah, macam-macam. Akhirnya jutaan rakyat marah menentang melawan pemerintah. Padahal mboten. Nah, Indonesia khususipun Nganjuk harus terdepan dalam mewaspadai bahayanya gerakan-gerakan kontra NKRI. Harus terdepan menangkal, melawan, ngentei yang namanya radikalis dan radikalisme. Supaya NKRI ini tetap lestari. Ngapunten para pejabat, para masyayikh, khususipun Bapak Haji Marhen, wong niku pengurus NU Jawa Timur nggih kula celak-celuk mawon. Ini pengurus ekonomi PW Jawa Timur, Pak Haji Marhen niki. Nyun sewu. Indonesia niki mungkin tinggal satu-satunya negara yang banyak menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Bukhari diamanahkan wirid dibaca keras ba'da sholat
ba'da sholat jamaah. Dalam hadis Bukhari, diamanatkan wirid dibaca keras ba'da sholat jamaah. Yang panjenengan kalau haji umroh, usum wiritan keras, wiritan banter, niku ngeteng Indonesia nih, kita nganjuk. Yang di negara mana-mana sudah banyak hilang namanya zikir jahar, wiritan keras. Hadis Bukhari 3451 memberitakan Kanjeng Nabi setiap baca bismillah dengan suara keras. Tradisi ngimami sholat bismillah banter niki eneng ini teng Indonesia niki. Arab mereka langsung alhamdulillah. Hadis Bukhari di situ dipundawakan, wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Nek kulo slameti, kulo sedekah ganjarane kulo kirimne teng ibu sing sedo. Ngoten niku napa angsal ibu apa oleh ganjaran? Nabi jawab, "Na'am, yo." Itu hadis Bukhari. Itu ada lestari di Indonesia. Yang di luar Indonesia banyak hilang sudah. Haul menghauli tiang sedo setahun di belahne mendo. Niku dilakukan Nabi menghauli Siti Khadijah. Hadis Sahih Bukhari Muslim juz 2 halaman 370. Tradisi haul adanya di Indonesia. Di luar Indonesia rapate. Setahun pisan rame-rame ziarah ke Taman Makam Pahlawan, TNI Polri. Setiap 16 Agustus ziarah ke TMP. Itu sunnah Rasul. Adanya ada di Indonesia. Di Arab sana nggak usum ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Hadisnya di kitab Syarhus Sudur halaman 92. Riwayat Imam Baihaqi, juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Negeri inilah yang konsisten, konsekuen, njogo sunnah-sunnah Rasul berdasar hadis Bukhari Muslim, yang mana bangsa lain kurang menjaga ini. Nah, kalau kita nggak komitmen menjaga negeri ini, terus NKRI bubar, diganti negara Islam ning jebule Wahabi, diganti negara Islam ning jebule ngono-ngono kuwi. Niku sejatinya ketorone negara Islam, tapi akan banyak mengikis, menghilangkan, mengingkari sekian ratus sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapapun yang komitmen menjaga keutuhan Islam, bagi siapapun yang komitmen menjaga kebenaran dan keaslian Islam, maka dia wajib juga berkomitmen NKRI harga mati. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.